Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang al-qadiyah, al-hamliyah beserta aksamnya yang ada 8, yaitu pembagian bi'tibar maudhu'nya, kemudian ditambahkan bi'tibar salbiyah sama ijabiyahnya. Kalau bi'tibar maudhu'nya saja cukup sampai kepada ada yang maudhu'nya juz'i, ada maudhu'nya kulli. Kemudian dilihat lagi yang kulli, ada kalanya musawwar, ada kalanya musawwarah, ada kalanya ghair musawwarah. Yang musawwarah ada kalanya bisurin kulli, ada kalanya bisurin juz'i. Masing-masing dibagi menjadi 2 karena ada yang ada yang mujabah, ada yang salibah. Sehingga totalnya ada 8. Kemudian sur juga tidak melulu kul, tidak melulu ba'd. Itu hanya sekedar untuk memudahkan saja agar zihn kita tidak gampang berubah-ubah. Satu kaidah tapi diterapkan dalam berbagai contoh. Tapi dengan mentanbih bahwa bukan hanya itu saja, itu hanya contoh saja. Nah, sekarang masuk ke dalam qadiyah asy-syartiyah. Sebelum kita masuk, ada yang ditanyakan dari dars kemarin. Ini banat tentang hamliyah. Tentang matan Masya. tentang pembagian dari matan bait 52. Pembagiannya sesuai dengan tani kuliah tentang syartiyatun awal. Jadi pembagiannya gimana maksudnya kemarin? Di situ dikatakan bahwa yang hamliyah, yang tsani yang disebutkan yang kedua kan hamliyah. Hamliyah ada 2. Ada yang kulliyah, ada yang syakhsiyah. Kok bisa ada yang kulliyah, ada yang syakhsiyah? Maksudnya di situ adalah ada yang maudhu'nya kulli, ada yang maudhu'nya syakhsi atau maudhu'nya juz'i. Bas. Itu aja. Jadi maksud di situ adalah maudhu'nya kulli dengan maudhu'nya juz'i. Cuma pembahasan di situ beliau membahasakan syakhsiyah sama kulliyah. Padahal lebih tepatnya maksudnya mengatakan syakhsiyah dengan ghairu syakhsiyah. Karena bahasa kulliyah itu nanti masuk di dalam kategori yang ghairu syakhsiyah, yaitu yang musawwarah yang bisurin kulli. Itu baru namanya kulliyah. Itu adalah istilah yang dimaksudkan ketika nanti kita akan selalu menemukan kulliyah. Maka maksudnya adalah kulliyah yang ini nih. Yaitu yang ghairu syakhsiyah, musawwarah bisurin kulli. Itu adalah syakhsi kulliyah. Sedangkan di sini kulliyah mencakup 3. Yang di matan kulliyah mencakup 3. Itu apa saja? Mencakup kulliyah sendiri, mencakup juz'iyah, mencakup muhmalah. Nah, nanti ke depannya jangan dibawa kepada kulliyah yang mencakup 3 ini. Gitu ya. Ini ala ghairi mastulih alaihi. Ini istilah khas bagi muallif, bagi nazim. Tapi istilah di dalam ilmu mantik bukan bahasanya bukan begitu. Gitu ya. Kulliyah itu untuk yang nanti, yang ghairu syakhsiyah, yang musawwar bisurin kulli, itu adalah yang kulliyah. Bisa dipahami? Nah, ada yang lagi? Kemarin kita menyebutkan ta'rif dari qadiyah syartiyah. Nah, yang kita sebutkan kemarin adalah salah satu bagian dari qadiyah syartiyah. Qadiyah syartiyah sendiri nanti akan ada penggabungan antara qadiyah ta'rif penggabungan antara qadiyah syartiyah yang muttasilah dengan yang munfasilah. Yang kemarin adalah salah satunya, yaitu yang muttasilah. Kita nanti akan memberikan gambaran terlebih dahulu bagaimana muttasilah, bagaimana munfasilah, kemudian kita akan kembali kepada ta'rifnya syartiyah. Syartiyah nanti akan ada 2.
Nah, qadiyah syartiyah ada yang pertama muttasilah. Yang kedua munfasilah. Muttasilah sendiri apa yang kalian pahami? Muttasilah artinya sambung. Munfasilah artinya pisah. Nah, munfasilah artinya LDR, muttasilah artinya nah. Ini qadiyah syartiyah. Qadiyah syartiyah secara sederhananya terlebih dahulu nanti akan kita jelaskan definisinya. Dia adalah qadiyah yang ada syaratnya, ada adatus syartnya. Itu in kana kadza, idza kana kadza, law kana kadza. Itu qadiyah semacam itu adalah qadiyah yang syartiyah. Sebuah ungkapan atau semua ungkapan tidak akan lepas dari dua. Imma kita langsung menghukumi atau kita akan menghukumi jika terjadi sesuatu yang lain. Di dalam beberapa kondisi kita tertuntut untuk menjelaskan qadiyah, kita tertuntut untuk mengucapkan qadiyah hamliyah, bukan qadiyah syartiyah. Qadiyah syartiyah dalam beberapa kondisi dia dijauhi. Misalnya dalam sebuah ketegasan, permintaan ketegasan. Kamu begini atau begini? Ya, kalau begini saya begitu. Dalam saya tanya kamu begini atau begitu? Gitu. Jadi yang diminta adalah qadiyah hamliyah. Saya begini, saya tidak begitu. Gitu ya. Jadi tegas. Kemudian kalau yang syartiyah terkadang dipakai untuk lari. Terkadang, tapi ini lepas dari hakikatnya syartiyah sendiri ya. Cuma dalam penggunaannya. Ini untuk menggambarkan bagaimana qadiyah itu terdiri hanya dari dua saja. Hanya ada dua macam saja. Ada qadiyah hamliyah, ada qadiyah syartiyah. Nanti dalam penggunaannya sehari-hari nanti seperti itu. Ini madkhul akan tapi ini bukan hakikatnya. Ini untuk memahami saja bagaimana memahami qadiyah kok ada dua. Ada hamliyah, ada syartiyah. Nah, hamliyah lebih sering digunakan untuk sebuah ketegasan, sedangkan syartiyah digunakan untuk penggantungan saya akan mengatakan begitu ketika begitu. Gitu. Saya akan mengatakan begini ketika terjadi kada. Nah, digantungkan kepada sesuatu. Nah, qadiyah yang muttasilah kemarin kita mendefinisikannya dengan mafaqimah. Fiha thubuti nisbatin. Thubuti nisbatin tafsir takdiri akhar dira akhar syai' takdiri ukhra atau nafi atau binafihi apa? atau binafihi Nafihu atau nafihi. Bas. Ma hukima fiha bi thubuti nisbatin ala taqdiri ukhra atau nafihi. Itu kan ya? Nah, ini adalah muttasilah. Muttasilah itu secara sederhana kita akan membedakan antara muttasilah dengan munfasilah terlebih dahulu. Dalam bahasa di situ, di dalam bahasa kitabnya, muttasilah disebut ma'aujabat talazumal juz'aini. Sedangkan yang munfasilah tanafuran bainahuma ma'aujabat talazumal juz'aini dengan ma'aujabat tanafuran bainahuma. Yang pertama adalah qadiyah yang di mana ada dua bagian yang nempel. Ada dua bagian yang ditempelkan. Sedangkan yang di sini ada dua hal, ada dua qadiyah, dulunya qadiyah ya. Dulunya qadiyah. Yang ketika terjadi A maka tidak terjadi B. Kalau yang pertama justru kalau terjadi A maka terjadi B. Kalau di tanafuran justru kalau terjadi A maka tidak terjadi B. Gitu ya. Misalnya di sini intajtahid tanjah. Nah, jika terjadi A maka terjadi B. Intajtahid tanjah. Intanam tastarih. Kalau kamu tidur, kamu istirahat. Intakul tashba'. Kalau kamu makan
kenyang. Intadrus tafham. Kalau kamu belajar, maka kamu akan faham. Intatakasal tandam. Hmm? Intatakasal tandam. Intatakasal tandam. Nggak boleh malas. Nah, ila akhirih itu ya. Iya iya. Nafsi. Iya semua iya nafsi. Sedangkan yang di sini ma'au jawab tanafuran bainahuma, dia adalah ya kalau terjadi A B nggak terjadi. maka tidak terjadi B. Cuma bahasanya bukan kalau terjadi A maka tidak terjadi B. Bahasanya adalah bahasanya nanti yang akan kita temukan selalu adalah imma kada au kada. Imma kada au kada. Kalau terjadi A, maka tidak terjadi B. Karena kemungkinannya imma kada au kada. Al-mawjud fi hadhil ghurfah. Kalau ada orang di dalam sini, maka kemungkinannya hanya dua. Imma dia sedang berdiri atau dia tidak sedang berdiri. Ada kemungkinan lain? Enggak. Apa? Kan tidak berdiri. Kalau melayang tidak berdiri ya. Imma berdiri atau tidak berdiri. Beda ketika saya mengatakan imma berdiri atau duduk. Kemungkinannya masih ada dia tiduran, dia jongkok, dia lagi muter-muter di sebelah kiri. Salto. Nah, imma berdiri atau tidak berdiri. Kalau dia berdiri, berarti pernyataan dia tidak berdiri salah. Kalau dia tidak berdiri, berarti pernyataan berdiri salah. Gitu ya. Ini namanya tanafur bainahuma. Adat masih itu aja. Ini maksud dari ma'au jabat tanafuran bainahuma. Sedangkan di sana ma'au jabat talazumal juz'aini. Jadi antara dua bagian nempel, sedangkan di sini antara dua bagian justru berpisah. Bisa dipahami? Halimah bisa paham? Halimah kan? Atau kamu 4 tahun lagi? Ulangin sekali lagi. Tampilan yang baru belum dikenali. Yang mau jabat tanam forum. Apa? Ulangin sekali lagi. Oke, ma'au jabat tanafuran bainahuma, yaitu qadiyah yang mana mengharuskan adanya perpisahan antara dua bagian juz'aini, dua bagian. Yang mana dua bagian ini dulunya adalah qadiyah hamliyah. Ya, ini qadiyah hamliyah, ini qadiyah hamliyah. Ini juga ya. Ini aslinya adalah al-mawjud fi hadhil ghurfa qa'im sama al-mawjud fi hadhil ghurfa ghairu la qa'im atau ghairu qa'im. Sebagai qaim itu adalah dua hamliyah. Walaupun nanti di sini hamliyahnya akan banyak sekali, sebetulnya banyak sekali. Nah, sih. Kita al-mawjud fi hadhil ghurfa imma qaim aw la. Gitu ya. Di sini tanafur bainahuma, tanafur baina qaim sama la qaim. Pada dasarnya tanafur baina al-mawjud fi hadhil ghurfa qaim dengan al-mawjud fi hadhil ghurfa ghairu qaim. Tanafur. Kalau al-mawjud fi hadhil ghurfa qaim benar, maka al-mawjud fi hadhil ghurfa ghairu qaim salah. Gitu ya. Kalau yang kedua benar, maka berarti yang pertama salah. Paham? Jadi paham? Apa? Nakidon gitu. Gimana? Jadi harus ada salah satunya gitu. Kalau Iya, gitu, harus tegas pilih salah satunya aja. Ya enggak, Mahayat? Bahaya. Oh, emang gitu kan yang mempraktekkan? Iya siap. Nah, harus salah satu di sini ya. Nanti kita akan lebih mentafsir lagi. Karena nanti ini ada 3 macam. Mani jam'in au khuluwin au huma. Masing-masing ada perbedaannya. Bisa Baru datang langsung tanya. yang di sampingnya. Oh, yang terlambat tadi ya? Siapa namanya? Tasawuf. Tasawuf. Nah, gimana tasawuf? Yang di sampingnya mana? Di sini. Oke. Ma'au jabat talazumal juz'aini maksudnya adalah antara dua bagian dia diikat. Dia diikat. Justru nempel. In tajtahid tanjah. Kalau melakukan A, maka akan terjadi B. Sedangkan di sini, kalau terjadi A, maka tidak terjadi B. Gitu ya. Nah, aman. Sudah bisa difahami?
Bisa dipahami? Nah, ini sederhananya begini. Dan ini bukan penyederhanaan yang salah ya. Ini penyederhanaan yang benar. Nah, beberapa orang ketika menyederhanakan dengan takrib saja, tapi salah lah, penyederhanaan yang benar. Cuma nanti kita akan bertahap untuk memahami yang perlu kalian hafal. Ustaz, yang kemarin kan ketika di Hamliyah itu kan pembahasannya yang kita bahas itu kan hanya maudhu yang di Hamliyahnya. Terus itu kan berarti al maujud fi hadzal ghurfa imam qaimun itu kan berarti qodiyah kan, sebelumnya qodiyah gitu. Tapi kan itu kan kalau misalnya di antara maudhu sama mahmul kan itu posisinya mahmul, Ustaz. Iya benar. Nah, terus sedangkan kemarin kan belum kita bahas sama sekali tentang mahmul gitu. Terus kenapa di sini digunakan yang mahmulnya gitu, yang menjadi qodiyahnya gitu? Yang menjadi qodiyahnya mahmulnya. Yang diambil qodiyahnya. Kan kemarin qodiyah qodiyah kemarin kan yang hamliyah itu ada maudhu sama mahmul. Dan yang baru dibahas cuma maudhu aja. Terus jadi begini masuknya. Tidak semua dalam ilmu itu dibahas sesuai apa ya? Sesuai pemetaan yang saklek gitu. Yang saklek itu di sana maudhu ya di sini maudhu, di sana mahmul ya di sini mahmul, di sana nggak jelasan ya di sini nggak jelasan, bukan. Tapi sesuai kebutuhan. Di sana itu tidak dibutuhkan penjelasan tentang mahmul. Aqsam bi'tibaril mahmul itu tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah aqsam bi'tibaril maudhu. Sedangkan di sini aqsam bi'tibaril maudhu tidak dibutuhkan juga. Justru juga surahnya menyebutkan mahmulnya yang disebut 2 kali. Yang disorehkan 2 kali. Nah, sedangkan maudhu'nya cukup 1 saja. Al-mawjud fi hadhil ghurfah. Bas. Jadi tidak bisa kemudian kita katakan ini kok enggak secara maudhu'nya juga di sini. Nah, secara kebutuhan tidak dibutuhkan. Secara maudhu' itu tidak dibutuhkan. Nah, yang lain. Yang Mu'tazilah itu kan ada tuh syartnya. Ada itu tuh seluruh ada tuh syarti. Seluruh ada tuh syart. Karena di dalam mantik sekali lagi yang dibahas bukan lafaz. Pada hakikatnya bukan lafaz. Maka lafaz apapun yang menunjukkan syarat, menunjukkan adanya luzum mulazamatul ahadil juz'aini li akhar, maka itu menunjukkan bahwa dia adalah qadiyah syartiyah muttasilah. Bahasanya bagaimanapun. Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa ila akhirih, itu tidak peduli. Yang pasti di dalam otak kalau terjadi ini maka terjadi itu. Gitu ya. Nah, ini hanya untuk memudahkan saja karena ini bahasa adalah bahasa Arab sehingga para ulama mengatakan al-fadhu syart itu in, idza, law ila akhirih. Nah, jadi jangan pikirkan hanya in saja. Nah, pertanyaannya bagus. Yang lainnya? Tadi ingin tanya? Contoh yang munfasilah ini mana? Maksudnya ada satunya. Ini nih, imma pakainya. Bahasanya pakai imma. Nanti akan kita jelaskan bahwa dia disebut sebagai syartiyah itu majaz. Nanti akan kita jelaskan. Kita akan jelaskan terlebih dahulu yang muttasilah. Karena dia jelas-jelas sekali ada apa namanya digabungkan. Kalau terjadi begini maka terjadi begitu. Sedangkan di sini memang ada syaratnya dikatakan ininya. Akan tetapi dia namanya syarat itu kalau begini maka begitu. Kok di sini malah kalau begini maka berarti tidak terjadi begitu. Imma kata atau kata. Maksudnya justru tidak ada penghubungan antara dua belah pihak. Padahal syarat itu adalah penggabungan antara dua belah pihak. Nah, nanti akan kita bahas di bagian sini. Nah, ma'aujabat talazumal juz'aini. Kemudian para ulama mengatakan bahwa tidak disyaratkan talazum. Akan tapi cukup dari satu sisi saja. Itu mulazam atau luzum. Tidak harus dari dua sisi. Mulazam atau luzum. Pasti menunjukkan untuk satu saja. Berarti ma'aujabat mulazamat ahadil juz'aini lil akhar. Itu cukup untuk dikatakan adanya dia disebut sebagai qadiyah syartiyah. Artinya apa? Tidak harus kemudian dibalik.
In tajtahid tanjah tidak harus kemudian bisa dibalik in tanjah tajtahid. Nah, kalau in tanjah tajtahid itu namanya talazum juz'aini. Ini yalzaminhu kadza. Ini yalzaminhu kadza. Itu namanya talazum, gitu ya, dari dua sisi. Tapi tidak disyaratkan begitu. Hanya cukup salah satu saja. In tajtahid tanjah bas. Kalau ini sudah kalau yalzam min tajtahid annaka tanjah, berarti cukup itu dikatakan sebagai qadiyah syartiyah muttasilah. Nah, jadi talazum jangan diambil zahirnya, jangan diambil zahirnya karena zahirnya menunjukkan harus dua-duanya. Tapi tidak disyaratkan. Walaupun talazum benar, tapi tidak disyaratkan harus talazum. Gitu ya, tidak harus disyaratkan harus dari dua sisi. Tapi cukup dari satu sisi saja. Nah, kemudian udah ya. Contohnya yang sisi Apa? contoh yang lazimnya itu sisi Talazum dari dua sisi. sisi Satu sisi. Ini intajtahid tanjah. Tapi bisa difahami bukan berarti ketika kamu najah berarti itu tajtahid. Itu biasa-biasa aja gitu. Najah. Kok bisa gitu? Apa? Dari dua sisi misalnya Conan mengatakan nah, ada sebuah kasus yang dari dua sisi. Ada sebuah kasus saat itu Conan meneliti seseorang yang terjadi kecelakaan. Kemudian ketika dia ditanya orang tersebut, orang tersebut pura-pura lupa, pura-pura hilang ingatan. Pura-pura hilang ingatan. Kemudian Conan menguji dia. Kamu begini ditanya dengan suatu pertanyaan. Kemudian jawabannya adalah kada. Conan dalam otaknya mengatakan kalau dia raut wajahnya itu menunjukkan dia berbohong, ada raut muka tertentu, berarti dia berbohong. Ternyata menunjukkan, oh saya tahu bahwa dia sekarang sedang berbohong. Gitu. Nah kemudian, sedangkan kalau dia berbohong pasti akan muncul tanda tadi. Kalau tanda tadi keluar di wajahnya, maka dia pasti sedang berbohong. Kalau seorang sedang berbohong, tanda itu akan keluar. Gitu. Itu namanya apa? Talazumal juz'aini. Nah, dibalik-balik. apa? Iya, bisa dibalik-balik. Nah, in hadasa A, hadasa B. In hadasa B, hadasa A. Beda dengan yang cuma satu sisi saja. Misalnya, kalau kamu melempar kaca dari lantai 6 ke lantai dasar, yang mana lantai dasarnya itu adalah bebatuan, maka berarti kacanya akan pecah. Nah, maka kacanya akan pecah. Tapi bukan berarti kalau kacanya pecah berarti dia jatuh dari lantai 6. Gitu. Kaca pecah bisa diinjak, kaca pecah bisa dipukul pakai palu ila akhirnya.